4-5 orang, kalau berkomunikasi artinya berbicara. Dan komunikasi dapat dimaknai menurut hemat saya dengan Tuhan adalah melalui doa. Ketika kita berdoa, berbicara, mungkin dari dalam hati atau mungkin terucap, itulah bentuk komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini kita mendengar dari Injil Yohanes bab 17 bahwasanya Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berdoa supaya para pengikut Kristus itu menjadi satu, sama seperti Yesus juga satu dengan Bapa, sehingga kemudian dunia percaya bahwa Yesus itu diutus Bapa ke tengah-tengah dunia. Nah, dari doa Yesus ini, Yesus mengharapkan sebenarnya pengikutnya itu menjadi satu dalam iman yang sama. Iman akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semoga dengan doa Yesus ini kita juga tetap bersatu sebagai orang Katolik yang mengimani Allah yang sama, yaitu Allah yang penuh kasih, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Tuhan menghendaki kita menjadi satu dalam iman yang sama, semoga kita juga mampu kemudian mewartakan iman itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga dunia itu dapat melihat bahwa Yesus Kristus yang kita imani itu diutus oleh Bapa. Nah, seperti itulah sabda yang dapat kita maknai secara singkat dari Injil Yohanes tadi. Nah, di Minggu Paskah ke-7 yang bertepatan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, saya ingin membagikan pesan dari Bapak Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang temanya adalah bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada dalam hatimu. Kutipan diinspirasikan dari 1 Petrus bab 3 ayat 15 sampai dengan 16. Ternyata Bapak Fransiskus sebelum beliau wafat memberikan pesan di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, dan hari ini dapat kita dengar cuplikan pesannya dalam misa ini. Bapak Fransiskus menyatakan dalam pesannya bahwasanya saat ini komunikasi sering tidak menghasilkan harapan, tapi justru menciptakan ketakutan dan keputusasaan, prasangka, fanatisme, dan bahkan kebencian. Orang sering berkomunikasi dengan menggunakan informasi palsu atau sudah diputarbalikkan untuk mengirim pesan yang dirancang guna menghasut, memprovokasi, atau menyakiti. Bapak Fransiskus berpesan, kaitan dengan tahun jubileum, arahnya pasti ke harapan. Pesan beliau adalah, harapan adalah sebuah keutamaan yang tersembunyi, ulet, dan sabar. Bagi orang Kristen, berharap bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Spe Salvi menyatakan bahwa harapan bukanlah optimisme yang pasif, tapi kebajikan yang mampu mengubah hidup kita. Orang yang memiliki harapan hidup secara berbeda. Orang yang berharap telah dianugerahi karunia hidup baru. Tema yang diangkat tahun ini adalah berbagilah dengan lemah lembut harapan yang ada di hatimu. Bapak Fransiskus ingin merenungkan 3 pesan yang dapat kita petik dari kata-kata ini. Yang pertama, kata-kata kuduskanlah Tuhan dalam hatimu. Pengharapan orang-orang Kristen memiliki sebuah wajah, yaitu wajah Tuhan yang bangkit. Janji Allah untuk selalu menyertai kita melalui karunia Roh Kudus, memampukan kita untuk tetap berharap, bahkan ketika harapan itu tampak mustahil. Kita dapat menemukan jejak-jejak kebaikan yang tersembunyi, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Nah, kalau kita juga sedang novena Roh Kudus, hari ini, hari yang ketiga, kita juga mengarahkan berdoa kepada Roh Kudus, bahwasanya Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita oleh Kristus akan datang ke dalam diri kita, dan kita berusaha percaya itu semua. Nah, pesan yang kedua dari sabda tadi adalah kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada dalam diri kita. Sang Rasul mengajak kita memberi pertanggungjawaban atas harapan kita kepada siapapun yang memintanya. Orang Kristen bukanlah mereka yang pertama dan terutama berbicara tentang Tuhan, tapi yang mengemakan keindahan kasih-Nya
sebuah cara baru dalam menghayati segala sesuatu. Kasih yang dihayati itulah yang menimbulkan pertanyaan dan menuntut jawaban. Mengapa kalian menjalani hidup seperti ini? Mengapa kalian seperti ini? Mengapa kita mengimani Kristus? Mengapa kita beriman tentang yang namanya kasih kepada Allah? Itu yang patut kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian dalam ungkapan Santo Petrus kita menemukan pesan yang ketiga, bahwa jawaban kita atas pertanyaan tadi harus diberikan dengan lemah lembut dan penuh hormat. Komunikasi Kristiani demikian pula komunikasi pada umumnya seharusnya penuh dengan kelembutan dan keakraban, seperti percakapan para sahabat dalam perjalanan. Mengikuti sang komunikator terbesar sepanjang masa, yakni Yesus dari Nazaret, yang di sepanjang perjalanan bersama dua murid menuju Emmaus berbicara kepada mereka dan membuat hati mereka berkobar-kobar saat ia menafsirkan peristiwa-peristiwa dalam terang kitab suci. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, Bapak Fransiskus memimpikan sebuah komunikasi yang membuat kita itu mampu menjadi sahabat seperjalanan bagi begitu banyak saudara-saudari kita untuk menyalakan kembali harapan dalam diri mereka pada masa penuh pergulatan ini. Sebuah komunikasi yang mampu berbicara ke dalam hati, tidak membangkitkan reaksi yang defensif dan kemarahan yang menggebu-gebu, tapi sikap terbuka dan bersahabat. Sebuah komunikasi yang mampu fokus pada keindahan dan harapan bahkan di tengah situasi yang tampaknya membuat kita putus asa. Komunikasi yang menghasilkan komitmen, empati, dan kepedulian pada orang lain. Kalau kita bicara yang namanya harapan, hendaknya tidak ada lagi kata dalam hati dan pikiran kita, yaitu putus asa, karena kita punya harapan. Bapak Fransiskus mendorong kita menemukan dan menceritakan banyak kisah kebaikan yang tersembunyi di antara sudut-sudut peristiwa dalam hidup sehari-hari, dengan meniru para penambang emas yang tanpa lelah menyaring pasir untuk mencari serpihan kecil emas murni. Betapa indahnya mencari benih-benih pengharapan seperti ini dan menyebarkannya. Hal ini akan membantu dunia kita untuk tidak tuli terhadap jeritan orang miskin, tidak acuh tak acuh, dan tidak menutup diri. Dan semoga kita juga selalu menemukan secercah kebaikan yang mengilhami kita untuk berharap. Komunikasi semacam ini dapat membantu membangun persekutuan, membuat kita tidak merasa sendirian dan menemukan kembali pentingnya berjalan bersama. Seperti ketika Yesus ketemu dengan dua orang murid dari Emmaus, Yesus berjalan bersama dengan mereka tanpa menghakimi, tanpa memarahi mereka, tetapi berkomunikasi, katakanlah kalau dalam bahasa pesan dari Paus Fransiskus ini adalah dengan lemah lembut yang tidak menimbulkan kemarahan. Bersikaplah lemah lembut dan jangan pernah melupakan wajah sesama. Berbicaralah dari hati ke hati kepada orang-orang yang Anda layani dalam karya pelayanan Anda. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang berjumpa dengan saudara-saudara kita apabila kita melayani pesan Bapak Fransiskus tadi menjadi jelas, lemah lembut, berbicara dari hati ke hati kepada yang Anda layani dalam pelayanan kita. Dan jangan membiarkan komunikasi kita itu dikendalikan oleh reaksi naluriah. Sebarkanlah selalu harapan, bahkan di saat-saat yang sulit, atau ketika harus berjuang, atau saat-saat di mana pekerjaan tampaknya tidak membuahkan hasil. Bapak Fransiskus juga berpesan, jadilah saksi dan promotor komunikasi yang tidak agresif. Sebarkan budaya peduli pada sesama, bangunlah jembatan dan dobrak hambatan yang terlihat dan tidak terlihat di zaman kita. Ceritakanlah kisah-kisah yang penuh harapan, pedulilah terhadap nasib kita bersama dan berusahalah untuk bersama-sama menulis sejarah masa depan kita. Itulah cuplikan pesan Bapak Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 ini, bahwasanya melalui pesan tadi kita dapat menangkap, paling tidak Bapak Fransiskus berpesan melalui tema bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada dalam hatimu. Dan kita diingatkan bahwasanya kita tetap punya yang namanya harapan, dan kita berusaha juga membagikan dengan lemah lembut
ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan saudara-saudari, keluarga, ataupun orang-orang di sekitar kita. Semoga melalui pesan ini kita juga mampu untuk berkomunikasi, menyampaikan harapan dengan lemah lembut, dan dapat berbicara dari hati ke hati dengan orang-orang yang kita ajak bicara, dan kita juga terus memberitakan yang namanya harapan, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Kita mohon tentunya kepada Roh Kudus di novena hari ketiga ini, semoga Roh Kudus juga menyertai hidup kita, memampukan kita untuk terus mengusahakan komunikasi yang lemah lembut dan membawa harapan bagi orang-orang sesama keluarga ataupun dunia di mana tempat kita tinggal ini. Kita hening sebentar merasakan sabda Allah.